Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan majlis kita, yaitu majlis ta'lim di pesantren kita Ribat Al-Murtawa Al-Islami Singosari Malang. Mudah-mudahan majlis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan para hadirin yang ada di kalangan para santri atau juga para pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan niat hadir majlis taklim dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ditinggikan derajatnya, karena kita dalam rangka thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Tentunya di sini adalah ilmu agama. Ini adalah majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu mari kita niat benar-benar ikhlas hadir mendengarkan pengajian. Baik saya pun menyampaikan ini bukan karena apa, ada bukunya kan gitu kan. Jadi saya menyampaikan karena ingin hadir dalam majlis taklim ya. Hanya kebetulan saya bertugas untuk menyampaikan ilmu kan gitu ya. Sedangkan ikhwan yang hadir ini bertugas untuk apa? Mendengarkan penyampaian ilmu ini. Semua ada fadilahnya sendiri-sendiri, semua ada manfaatnya dan semua akan membawakan keberkahan di dalam hidupnya. Paling tidak orang yang hadir dalam majlis taklim akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mulai dari awal dimulai sampai akhir ini semuanya dikatakan para malaikat itu ridhon bima yasna. Malaikat senang, ridho dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para hadirin ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu utamanya kita hadir majlis taklim. Malam hari ini sebagaimana hari-hari kemarin kita membaca salah satu artikel, saya beri judul wasiat amal yang dapat meninggikan derajat ya. Mudah-mudahan dengan hadir majlis ini kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita ditinggikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya persilakan akhina Muhammad Ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wasiat amal yang dapat meninggikan derajat, karya Kiai Haji Lutfi Basari. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, carilah oleh kalian derajat yang tinggi di sisi Allah, yakni dengan cara bersikap penyantun terhadap orang yang tidak mengetahui tentang dirimu dan memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Hadis riwayat Addi. Ya subhanallah ya. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mencari derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi setiap orang itu mempunyai kedudukan di sisi Allah. Ya dah. Kita bicara umat Islam ya. Orang bermuslim ya, beriman ya. Maka setiap orang itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman kedudukannya ini bertingkat-tingkat. Ya, selagi dia mukmin, dia baik, orang-orang soleh, kita tidak bicara orang kafir maupun orang-orang jahat-jahat itu tidak. Ini dalam bab ini kita khusus bicara orang-orang yang soleh, hanya untuk meningkatkan derajat. Ya dah. Nah, kita bicara itu. Maka ada beberapa derajat-derajat yang diberikan oleh Allah SWT. Ada yang cuma biasa-biasa saja ya. Orang baik, tapi ya derajatnya, misalnya derajat ibarat sekolah itu ya TK, SD gitu ya, SMP gitu. Tapi ada yang derajat yang paling tinggi, kan gitu kan. Ibarat orang sekolah formal itu sudah tingkat sampai Deni doktoral, bahkan sudah selesai sampai mendapatkan titel profesor kan gitu ya. Nah, semacam itulah tingkat-tingkat. Kalau kita permudah takribul faham, untuk memudahkan faham bahwa memang di sisi Allah itu ada derajat-derajat yang
bermacam-macam. Kita diperintahkan untuk mencari derajat yang paling tinggi. Itu perintah Allah. Apa itu? Yaitu bersikaplah santun kepada orang yang tidak mengenal dirimu. Kita ini kadang-kadang bisa berbuat baik, tapi kepada orang yang cuma mengenal kita. Kita kenal dia, maka kita berbuat baik. Yang jadi problem itu, kita nggak kenal orang, tapi kita harus berbuat santun pada mereka. Bukan berarti nggak ada. Jadi kita bukan berarti nggak ada yang bisa begitu. Enggak. Tapi umumnya orang berbuat baik pada seseorang karena kenal. Tapi ini enggak ini. Berbuatlah baik kepada orang yang tidak mengenal dirimu. Wah, ini tantangan ini ya, tantangan tersendiri. Nah, demikian juga kita diberi anjuran ya, dan memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Kalau misalnya kita ini punya sesuatu ya, ingin kita berikan, kemudian kita kenal fulan bin fulan, aku ingin ngasih dia. Kenapa? Dulu dia pernah ngasih aku ini dan itu. Misalnya dia pernah ngasih sarung, dia pernah ngasih beras, wah aku kepingin balas jasa. Itu lumrah, itu sifat manusia, balas jasa. Saya katakan ini di kalangan orang baik ya, sekali lagi ya, bukan orang jahat ya. Tapi kadang-kadang balas jasa, memberikan sesuatu itu karena balas jasa. Ya dah. Nah ini enggak, kita diperintahkan enggak begitu. Beri orang yang kalian enggak kenal, dia enggak pernah ngasih engkau pun juga baru kenal itu, tapi beri dia. Wah ini tantangan tersendiri bagi kita. Nah ini maksudnya kita pelit atau tidak dermawan kan begitu kan. Bagi orang dermawan yang biasa sedekah biasa-biasa saja. Tapi bagi orang enggak pernah sedekah ini, berat tuh. Memberi orang yang tidak dikenal itu berat sekali. Ya dah. Nah, orang lebih senang memberi orang yang suka memuji. Nah ini umumnya ya. Misalnya ini Ustaz Hadi suka memuji saya itu, waduh begini, antum itu begini, terpuji setinggi langit. Nah kadang-kadang saya ini luluh hati saya, ini Masya Allah Ustaz Hadi suka memuji saya. Pas begitu saya punya uang, saya kasih ini, misalnya 1 juta, 2 juta. Kenapa? Karena dia suka memuji. Ini umum ya. Tapi yang jadi masalah, ada orang kita tidak kenal, muji aja dia nggak pernah pada kita, ketemu juga nggak kenal gitu ya, langsung kita memberi. Nah ini suatu hal yang luar biasa ya. Ini juga setara dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kalau beliau ditanya, ayul islami khairun, Islam mana yang paling baik ya? Misalnya apa pekerjaan, apa perbuatan, apa amaliyah di dalam Islam yang paling baik? Ayul Islam khairun. Maka beliau mengatakan, tut'imut ta'am, engkau memberi makan, wa taqra'us salam, dan engkau mengucapkan salam yang ini, alaman arafta, kepada orang yang engkau kenal. Engkau kenal, engkau tahu, sudah bersahabat, katakan assalamualaikum, assalamualaikum. Keduanya, wa man lam ta'rif, dan kepada siapa saja yang engkau tidak kenal. Ini sulit ini, sulit sekali. Ajarannya mudah tapi sudah dikerjakan. Tidak percaya, coba kalian jalan ke pasar ini ya, sekian banyak orang, ya dah. Kita nggak kenal, tapi kita yakin. Anggap saja lah, sama-sama jamaah masjid ini, sama-sama banyak jamaah masjid, pulang dari salat Jumat sekian banyak, atau berangkat salat Jumat, kan jelas kan pakaiannya pasti muslim ini kan gitu. Tapi bisa nggak kita setiap ketemu mereka satu persatu kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Berat ternyata ya. Ya itulah yang sebenarnya disabdakan oleh Nabi itu, carilah derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah dengan cara seperti itu. Engkau ucapkan salam, engkau memberi makan, engkau menghormati orang yang kalian tidak kenal dan dia tidak kenal pada diri kalian. Ini suatu tantangan yang sangat luar biasa. Jelas ya? Lanjut. Santun terhadap orang yang belum dikenal apalagi mengenal, tentu sebuah sikap yang bisa dikatakan mudah tapi sulit, dan sulit tapi mudah untuk diamalkan. Ya, lanjut. Prakteknya, jika ada orang asing yang berjumpa di satu tempat duduk bersama, maka ditemui dan diajak berbincang dengan cara yang terbaik, sekira dapat menggembirakan orang asing tersebut. Kejadian yang semacam ini mungkin mudah untuk diamalkan. Lanjut. Namun mencari kesempatan untuk menemukan situasi seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah, bahkan cukup sulit untuk didapati. Apalagi jika orang asing tersebut berperilaku dengan sikap yang kurang terpuji, maka umumnya hati seseorang itu akan menolaknya secara otomatis. Padahal disitulah sebenarnya lahan pahala yang bisa digali. Ya, jadi nasihat begini. Contoh kalau kita ingin mencari derajat yang tinggi itu ya. Ada orang asing, nggak kenal lah. Saya katakan orang asing itu karena nggak kenal. Duduk di suatu tempat, misalnya saja di pojokan kampung itu kita nggak kenal. Nah,
Itu kalau kita kepingin derajat yang tinggi, kita datangi dia. Kata orang sekarang namanya disamperi gitu ya. Disamperi, kita samperi. Ini bahasa sekarang ya. Kita samperi orang tersebut, kita ajak ngomong ya, tapi dengan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada keagamaan. Ya boleh, assalamualaikum, Bapak bagaimana kabarnya ya, Bapak sudah pernah ngaji atau tidak, misalnya gitu ya. Gimana Bapak sholatnya bagus apa tidak, kan gitu. Intinya kita mengarah kepada dunia yang baik. Ini mudah sebenarnya dikerjakan, tapi bagi hati ini sulit. Itu satu. Kalaupun ada, kita sudah niat, mencari kesempatan juga sulit. Apakah ada orang yang duduk di pojok kampung sendirian yang bisa kita ajak bicara? Mencari kesempatan seperti itu juga sulit. Kalaupun sudah ada orangnya, kita mau datang ke situ juga sulit. Ya, itu apa? Kata orang Jawa itu nggak ketekan. Nggak ketekan itu sulit untuk melaksanakan. Negur orangnya. Bukan negur karena dia berbuat salah, itu enggak. Bertegur sapa. Ada orang duduk biasa, dia disamperin kata orang sekarang ya istilahnya. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Nah, bicara ngomong ngalor ngidul kata orang Jawa yang kemana-mana, masuk dalam dunia kehidupan pribadi yang terkait dengan zikir kepada Allah. Kan sulit ini bagi kita ya. Itu orang baik loh. Misalnya di sana kita sekarang pakai sarung, pakai peci, pakai baju takwa ya dah. Dia juga begitu orang tersebut. Dia pakai peci, pakai baju takwa, pakai sarung. Kita yakin ini orang senang di masjid. Ya dah. Paling tidak ini muslim yang bagus, ini pakaiannya pakaian muslim. Nah, itu kan bagus orang. Ya. Loh, itu pun kita mau bicara yang baik untuk mencari derajat. Tujuan kita bukan apa? Kalau aku melakukan ini, aku akan mendapat derajat di sisi Allah yang tinggi. Mengajak bicara orang, ya dah, mengucapkan salam, syukur-syukur kan gitu, memberikan makan. Intinya kita ambil, bukan niat sampai ini orang miskin ya saya kasih, tidak begitu. Ya kita misalnya bawa makanan, kita makan berdua atau bagaimana, itu niat. Ada orang masya Allah, orang baik. Bukan kita anggap dia pengemis, bukan. Ini orang terhormat. Tapi kalau kita punya 2 bungkus, ya kita duduk di situ menyapa. Kadang-kadang orang itu dilakukan dengan memberi permen misalnya, kan ada kan, mari Pak silakan. Nah, kan itu kan ada orang. Ini bukan berarti nggak pernah dilakukan ya. Ini sering dilakukan orang tapi berat. Pertama dengan permen dulu kan gitu ya. Atau kalau kita lagi bawa makanan atau buah, silakan Pak ini ada. Terus ngobrol. Kata orang Jawa ngalor ngidul ya. Kemana-mana sampai kepada pembahasan masalah akhirat, masalah ini kan berat itu. Ya kan? Atau mencari kesempatan semacam demikian tidak mudah. Padahal disitulah letak Allah menurunkan derajat yang tinggi bagi si pengamal tersebut. Luar biasa ini. Ya kan? Ini tentu masuk akhlak yang sangat mulia, akhlak tingkat tinggi ini ya, gitu ya. Dakwah tingkat tinggi. Apalagi kalau begini, orang tersebut menampakkan itu menentang kepada apa yang kita sampaikan, kepada ilmu agama menentang. Nah, kalau kita bisa menaklukkan orang yang menentang syariat sampai dia taat betul, sampai dia bagus, ini dakwah kita masuk, wah dia tambah luar biasa ini. Ya, kedudukannya di hadapan Allah. Misalnya ada orang bahwa kita tahu ini anaknya orang Islam, tapi bawa bir apa ini mabuk-mabuk itu, kita datangi misalnya ya, kita ajak, kita nasihati sampai dia ini tobat, mungkin di situ sampai menangis, sampai tobat kepada Allah. Ini luar biasa, ini tinggi derajat di sisi Allah SWT perilaku yang demikian. Jelas? Lanjut. Yaitu berusaha bagaimana caranya agar orang asing tersebut bisa takluk hatinya hingga dapat menjalin silaturahim dengan dirinya secara baik. Baik, lanjut. Demikian juga memupuk sifat kedermawanan kepada semua orang tanpa pandang bulu, termasuk sikap yang mudah tapi sulit dan sulit tapi mudah untuk diamalkan. Kebiasaan baik seseorang yang telah melatih diri untuk senang bersedekah akan memudahkan dirinya tidak pandang bulu kepada siapa saja saat menyalurkan sedekahnya. Orang kalau sudah biasa sedekah, ya, maka tidak sulit untuk menyedekahkan apa-apa kepada orang yang dikenal. Tapi orang yang sulit untuk belajar sedekah, jarang bersedekah, pilih-pilih biasa. Bahkan kadang-kadang ini orang yang sudah biasa bersedekah, tapi ada pengemis ya. Sekali datang dia minta dikasih uang 5.000. Dia misalnya saya aja ini. Saya ini menyediakan uang 500.000 recehan.
Itu saya kasih, pokoknya setiap pengemis saya kasih 5.000. Sejumlah berapa? 500. Berarti kan ada 100 biji itu ya. Bisa 100 biji ya, lembar gitu ya. Ada pengemis datang, satu. Pengemis datang satu. Sudah. Oh pengemis. Karena saya sudah biasa sedekah, saya ringan ngasih nih. Persilahkan. Datang lagi 2. Ini persilahkan. Kan sudah 10.000. Yang pertama tadi datang lagi. Nah, datang lagi. Padahal saya sudah niat ini menyediakan sedekah untuk pengemis. Tapi ini datang lagi. Pak, minta tambah dong Pak. Ya sudah dikasih. Sudah? Itu. Ada pengemis lain datang lagi. Sudah kasih 5.000. Kan bagus kan ya? Yang pertama datang lagi. Itu biasanya parah sih. Kamu kan sudah kamu 3 kali loh kamu. Padahal saya kasih tahu di sini. Padahal sedekah itu tidak begitu sebenarnya. Orang yang minta itu biasanya butuh, perlu. Maka itu yang baik untuk diberi. Kalau dia 3 kali, ya itu kemungkinan dia karena memerlukan uang yang banyak. Mungkin ada sesuatu di balik mereka itu apa? Cuman sifat manusia. Dimintai 3 kali itu marah kadang-kadang. Ya, itu orang yang suka sedekah. Ini banyak, saya lihat itu banyak ya. Ada toko-toko itu ya, misalnya toko Jumat boleh minta sedekah, disiapkan ini. Tapi kalau pengemisnya itu datang sampai 5 kali, marah ini. Padahal kan hanya pengemis itu sudah disiapkan 500.000 khusus disalurkan untuk pengemis, kan bagus ya. Tapi begitu diminta 5 kali oleh orang yang sama, marah itu kita kadang. Inilah maksudnya. Sebenarnya disitulah letak Allah meninggikan derajat. Bila kita ini sabar memberi, Allah yang mengangkat derajat kita luar biasa. Jadi dibalik hal yang kita kadang-kadang marah, itu ternyata Allah menyimpan ya rahasia. Kalau kita bisa mereda amarah kita memberi, maka Allah akan meninggikan derajat. Begitu semestinya ya. Baik, lanjut. Berbeda dengan orang yang kurang terbiasa bersedekah kepada semua orang, maka umumnya ia cenderung akan memilih kepada orang-orang tertentu saja untuk menyalurkan sedekahnya. Seperti lebih senang memberi orang dikenalnya saja, terutama kepada pihak yang sekira dapat memberi kemanfaatan balik bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, umumnya orang yang tidak terbiasa bersedekah itu mau bersedekah asal ada timbal baliknya. Itu umumnya. Misalnya begini ya. Misalnya ini Ustadz Hadi ini ya. Ustadz Hadi kenal sama juragan, Ustadz sebut juragan semen gitu saja. Dekat gitu. Kadang-kadang saya punya sedekah, tapi saya lihat kalau saudara Ilmi ini tidak kenal siapa-siapa, saya bilang ngapain kamu tak sedekah, paling kamu makan sendiri gitu ya. Tapi kalau Ustadz Hadi saya sedekahin, Ustadz saya punya uang 5 juta Ustaz, tapi kirim salam ya sama juragannya ya. Nanti kalau suatu saat saya beli untuk bangun ini, ya biar kasih diskon lah. Nah, itu namanya apa? Ada maunya. Nah, ini biasanya mudah orang itu memberi. Kenapa Pak? Ada tujuan dibalik pemberian tersebut, walaupun tidak secara langsung. Maksudnya tidak secara langsung. Ustaz tadi mungkin tidak langsung membalas kebaikan saya, tidak. Tapi perantara Ustaz tadi bisa nego kepada orang. Juragan apa? Nah, ini saya harapkan akan nanti suatu saat tatkala saya perlu dengan sang juragan tersebut lewat lisan Ustaz tadi bisa tercover. Nah, itu akhirnya saya berbuat baik, saya memberi Ustaz tadi begini, ini pokoknya ada maunya. Ya, ini umumnya begitu. Bukan berarti nggak ada orang yang tiba-tiba baik hati memberikan kepada misalnya saudara Ilmi ini tidak ada hubungannya, tidak gini, sudah dikasih, ya untuk kamu terserah. Nah, itu ada ya. Tapi yang umum tidak begitu, banyak sekali yang karena ada sesuatu di balik batu. Ada udang di balik rempeyek batu, Ustaz. Ada udang di balik batu, ya dah. Itu biasanya begitu. Itu lebih mudah. Tapi itu kan baik ya daripada enggak sedekah sama sekali kan gitu. Jelas. Tapi kalau yang tadi itu memberi langsung, saya memberikan saudara Ilmi ini, saya nggak ada tendensi apa-apa. Disitulah letak Allah meninggikan derajat. Daripada saya memberi Ustaz tadi tapi ada maunya. Itu maksudnya perbedaannya. Jelas? Lanjut. Mengapa Rasulullah SAW perintah agar seseorang yang ingin mencari derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pandang bulu saat menebar kebaikan terhadap setiap orang yang ditemuinya, khususnya kepada kalangan yang seiman dan seagama. Lanjut.
Karena penampilan zohir yang tampak pada orang lain itu tidak dapat dijadikan standar ukuran kebaikan atau keburukan seseorang, kecuali jika penampilannya itu benar-benar bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Misalnya, secara palit melihat orang lain sedang menyembah Tuhan selain Allah. Ya, misalnya begini nih, dua orang misalnya. Ini Ustadz tadi pakai baju takwo, pakai apa? Ya, berpakaian Ustadz lah gitu ya. Mohon maaf, coba dilepas pecinya. Misalnya ini perbandingan aja. Lepas apa-apa. Saya menemukan saudara ilmi tapi tidak pakai peci. Saya menemukan Ustadz tadi pakai peci. Biasanya ya dipakai lagi. Contoh. Biasanya saya karena mohon maaf ya, saya biasa baik, saya suka ke masjid, saya suka dan lain sebagainya. Orang baik lah gitu. Saya lebih tertarik misalnya memberikan Ustadz sumbangan atau sedekah pada Ustadz tadi. Ya, karena apa? Saya kadang-kadang melihat pakaiannya, pakaiannya bagus ini. Tapi kalau ini, wah ini sudah gak pakai, ini bukan ahli masjid. Seudonnya dulu. Seudonnya dulu pada orang. Ya, padahal kan, ya ini baik, maka yang berpakaian bagus ini jauh lebih terhormat. Tapi kadang-kadang saya yang memberi itu ada niatan. Misalnya saja, saya tanya Ustadz biasanya suka di masjid mana Ustadz? Oh, saya di Masjid Al-Ikhlas. Saya kenal akrab, Masya Allah sama ketua takmir masjidnya itu. Ternyata saya memberi Ustadz tadi ini ada maunya gini. Nanti Ustadz salam saya sama ketua takmirnya ya, kapan-kapan kalau bisa saya diundang lah, gitu ya. Entahlah apa, ada khutbah Jumat saya mau juga Ustadz. Ada maunya kadang-kadang. Ya, sedangkan kalau melihat orang lain yang tidak ada pawaan kata orang Jawa, nggak ada potongan ini orang masjid atau apa mungkin saya sebagai ya seorang dai gitu. Kalau ngasih kamu dapat apa saya kan gitu kan ya, pakaian macam begini. Padahal sesungguhnya Allah SWT kadang-kadang meletakkan sesuatu ini pada orang yang kita tidak menduga, ya tidak menduga bahwa orang tersebut sebenarnya dia ini menyimpan rahasianya Allah. Bukan di sini saya katakan, masyarakat, ayo kita bersedekah itu jangan pada ustadz, jangan kita bersedekah sama orang nakal-nakal, bukan begitu maksudnya. Ini sikap kita. Saya katakan sikap pribadi, ya, meletakkan sesuatu itu kadang-kadang suudonnya terlebih dulu kita tampakkan itu ya. Mau sedekah, aduh orangnya begitu, gak jadi mending ini aja, ini ada manfaatnya kalau ini. Itu yang sering terjadi. Padahal seringkali Allah meletakkan rahasia di balik orang yang kita suudoni itu adalah nilai derajat yang tinggi karena kita ikhlas memberinya. Ya, sedangkan pada orang yang baik kita ada maunya, ada sesuatu di balik ini. Itulah maksudnya dalam ajaran ini. Lanjut Ustaz. Berbeda dengan kondisi di mana ia bermasyarakat dan bergaul luas dengan kalangan umat Islam lainnya, maka memasang sikap husnudzon terhadap orang-orang yang ditemuinya itu jauh lebih mulia dan dapat menambah derajat yang tinggi, terutama jika mengamalkan wasiat Rasulullah SAW di atas. Ya, jadi saya katakan kalau saya bergaulnya dengan banyak orang, yang orang seperti Ustaz tadi, orang seperti orang biasa-biasa saja, ya pakaiannya dan segala macam, saya bergaul banyak. Ya, saya menginginkan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Saya mau mengucapkan salam kepada Ustaz tadi juga pada saudara ilmi atau orang yang tadi itu tidak pakai baju dan segala macam. Saya mau. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Saya ikhlas mengucapkan salam, memberikan makan, bersedekah kepada orang seperti Ustaz tadi, dan saya juga ikhlas memberikan sesuatu kepada seperti saudara ilmi tadi yang dicontohkan tadi itu ya. Itu nggak ada beda-beda. Saya anggap ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang seperti Ustaz tadi mungkin perlu saya doakan. Ini sudah orang baik, saya doakan ya Allah. Misalnya berdoa, ya Allah mudah-mudahan Engkau tetapkan istiqomah orang seperti Ustaz tadi, gitu. Kasarannya ketemu saudara seperti ilmi tadi itu ya, saya katakan ya Allah ini saudara ilmi ini dan yang misalnya belum mendapatkan hidayah, maka saya beri ini sesuatu hadiah, mudah-mudahan saya bisa memberikan hadiah atau sedekah ini membuka hatinya dia agar dia ini menjadi aktif di masjid karena senang dengan saya. Nah, ini kan kalau orang bisa demikian, maka itulah letak derajat yang tinggi di sisi Allah yang perlu dicari, kata Nabi Muhammad SAW. Jelas ya maksudnya. Lanjut. Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya ada orang beramal dengan amalan ahli surga sepanjang penglihatan orang banyak,
tetapi sebenarnya dia ahli neraka. Ada pula orang yang beramal dengan amalan ahli surga dalam pandangan manusia, namun sebenarnya dia ahli surga. Hadis riwayat Muslim. Kembali yang kedua, ada pula orang yang beramal dengan amalan ahli neraka dalam pandangan manusia, namun sebenarnya dia ahli surga. Ya, begini. Ada kadang-kadang orang berbuat baik. Ya, saya contohkan dua orang ini aja. Mohon maaf nih, ini nggak sesungguhnya kalian adalah orang-orang baik, cuman ya khususnya saudara ilmi bukan orang nakal, enggak. Cuman contoh lebih takribul faham kan enak gitu. Saya melihat Ustaz tadi misalnya, ini berbuat baik, semuanya baik gitu ya. Saya katakan ini kemungkinan besar ini min ahlul jannah, atau apa namanya min jannah, ini jurusannya surga itu. Tapi kadang-kadang, mohon maaf Ustaz ya, contoh, ternyata dia ini bukan, ini sebenarnya ahli neraka. Kenapa? Dia riya, dia mengatakan aku paling hebat di sini, aku paling alim di sini, aku paling khusyuk di sini, aku paling ahli ibadah di sini. Memang dia khusyuk, tapi hatinya menyekutukan Allah. Ada orang demikian. Apa? Kalau cuma minta kepada Allah aja, aku lebih bisa daripada itu. Akhirnya menyekutukan Allah. Ya. Sehingga saya melihatnya, ini orang baik, orang luar biasa, sholatnya khusyuk, ya berkali-kali. Tapi kebetulan pelakunya ini mempunyai niatan yang buruk. Ini pamer, ini ujub, ini segala. Akhirnya apa dikatakan oleh Nabi? Kadang-kadang masyarakat melihat seseorang itu berperilaku seperti perilakunya ahli surga. Ternyata dia sendiri ini menjurus kepada neraka, itu saja. Sebaliknya misalnya saudara ilmu ini, dia nakal, ya. Nakal biasalah, bukan nakal dalam artian minum-minum, bukan orang biasa-biasalah, gitu ya. Pakaiannya juga biasa, pakai celana ini. Dia punya amalan nggak banyak. Dia kadang-kadang sedekah ke masjid. Ya cuman kalau misalnya tadi Ustaz tadi sedekahnya 100.000, dia cuma 10.000. Itu pun minta kembalian, Pak, ada kembaliannya. Ini canda ya canda gitu. Istilahnya begitu. Tapi dia lakukan ini betul, lillahi ta'ala. Saya ini pulang ke rumah, saya bekerja dapat uang 20.000. Saya punya istri, anak satu. Ini tidak apa-apa, sudah 10.000 saya kirim istri, yang 10.000 saya sedekahkan ke masjid. Ya kalau ada 5.000-an saya kasih 5.000 aja, lumayan. Jadi saya bisa memberi istri saya 15.000 untuk makannya, untuk makan saya juga kan gitu. Ternyata dia perhitungannya begitu. Kira-kira mana lebih afdol? Kelihatannya kamu sedekah cuman 10.000 minta kembalian gitu ya. 10.000 minta kembalian, kayak udah ikhlas aja kamu gitu. Dia punya problem tersendiri dengan keluarganya. Kita nggak tahu. Ini yang saya katakan gini, seakan-akan dia ini melakukan pekerjaan ahli neraka. Masa sedekah berapa? 10.000 minta kembalian 5.000. Waduh, pelitnya ini kamu ini kayak orang ahli neraka aja. Padahal sesungguhnya di situ dia tidak pernah bicara sama orang bahwa dia ini melakukan sesuatu yang baik. Karena apa? Untuk maisha keluarganya, dia pun masih bisa menyisihkan uang 5.000. Kan luar biasa. Tidak pamer, tidak ujub. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Kadang-kadang orang itu seperti ya, dilihat orang lain itu mengamalkan pekerjaan ahli neraka, padahal yang dikerjakan adalah jurusan-jurusan surga. Karena itu kita tidak boleh, di sini maksudnya boleh suudon sama orang. Ya dah. Semuanya harus kita husnudhoni. Baik seperti Ustaz tadi itu kita husnudhoni. Baik seperti saudara ilmi kita husnudhoni. Itu mestinya demikian. Kita sebagai pelaku yang mencari derajat sempurna atau tinggi di sisi Allah. Urusannya Ustaz tadi dengan Allah, urusan Ustaz tadi dengan Allah. Urusannya dia minta kembalian, urusan dia dengan Allah SWT ya. Kita harus berperilaku apa? Husnudhon. Oh Masya Allah, dua-duanya orang baik. Nah, kalau kita mampu begitu, maka kita sesungguhnya sudah diberi jalan untuk menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Begitu. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan agar umat Islam tetap optimis dalam mencari tambahan pundi-pundi pahala demi memudahkan dirinya mendapat tiket kebahagiaan bagi kehidupan kelak di akhirat. Lanjut. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau pandang ringan perbuatan baik sekalipun kecil, walaupun hanya menunjukkan muka manis ketika engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini maksudnya kalian atau kita tidak boleh ya merendahkan suatu amalan yang baik ya. Walaupun kalian ketemu saudaranya itu menampakkan muka manis. Muka manis itu tersenyum. Tidak harus tersenyum begini. Tidak harus. Kita muka manis ya, asyik gitu ya, asyik gitu. Bukan kalau ketemu saudaranya muslim gitu.
kayak buto hijau gitu kayak apa? Kayak raksasa yang mau mencaplok, wah ketemu orang gini, nah, cuman walaupun tidak senyum nyapa lah, ya gitu itu jauh lebih bagus daripada tadi mukanya cemberut, wah kayak raksasa mau makan gitu ya. Jelas ya, itulah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak bisa memberi sesuatu pada orang secara materi itu barang ya kita jasa kita bisa. Ya, jasa kita berdoa untuk dia bisa, paling tidak memberikan muka kita katanya. Muka kita yang berseri-seri, asik dilihat, kan gitu ya, nyaman. Walaupun tidak harus senyum terus senyum. Kalau senyum seharusnya malam bisa gila ini ya. Nah itu maksudnya ya. Tapi ketemu orang itu mendapatkan rasa senang, kan kelihatan kan, rasa suka. Andai kata disapa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik, kan gitu kan ya. Bukan gimana kabarnya? Saya baik. Kenapa kamu? Enggak gitu ya. Jelas ya? Nah, itulah kurang lebih ya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengurangi kebaikan orang-orang mukmin, dan kebaikan itu akan diberi upah di dunia serta pahala di akhirat. Adapun kebaikan yang dikerjakan oleh orang kafir, balasannya hanya berupa rezeki di dunia saja. Di akhirat kelak tidak ada pahala dari kebaikannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, itulah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kita sebenarnya yang diperintahkan itu jangan mencari upah di dunia intinya, tapi carilah upah dari Allah SWT di akhirat. Itu aja tujuannya ya. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah akan membuka sekian banyak dari kebaikan-kebaikan yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu menyediakan banyak pundi-pundi pahala, sudah banyak sekali diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan mau mencari pahala tersebut. Ya, itu intinya. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan semua umatku masuk surga kecuali yang enggak. Nah, kita ini masuk surga, ya mau kita. Siapa daftar? Semuanya daftar kecuali yang enggan. Loh kok enggan? Ya kata tatkala tanya enggan gimana? Ya orang yang taat kepadaku itu akan masuk surga, berarti dia tidak enggan. Orang yang bermaksiat menentang aku, kata Nabi, itulah orang yang enggan. Nah gitu aja ya. Jadi kita insya Allah semua ini kita yang hadir, yang mendengarkan itu ya, enggak enggan masuk surga kan, senang masuk surga kan, insya Allah akan diberi oleh Allah SWT cepat atau dipermudah untuk masuk surga karena kita mencintai surga dengan jalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Sudah selesai ya itu ya? Baik. Nah sekarang waktunya kita persilakan Ustaz Dadi, kalau ada sudah pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Tapi kalau tidak bisa menjawab, ya namanya itu kekurangan saya Ustaz ya. Namanya orang masa harus sempurna. Saya bukan nabi. Kalau nabi memang sempurna ya. Tapi mungkin saya bisa menjawab. Ini jawaban saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, membantu. Nanti kalau misalnya kurang detail, saya persilakan, ini ada ulama-ulama di daerah masing-masing ini ya. Ada kemarin dari kawan mana itu yang sering Tangerang ya, Masya Allah ya. Jadi dari Tangerang ya. Padahal di Tangerang itu buahnya juga ulama-ulama ya. Tapi saya anggap saja masukan jawaban dari saya ini muqaddimah sebagai pembuka pemahaman. Nah, habis itu ditanya kepada tokoh-tokoh setempat yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang alim ya, yang benar-benar berpegang teguh dengan syariat. Kan begitu tanya, ini Pak Kiai, ini atau ketemu Habaib saya dapat jawaban gini kurang puas gitu ya. Ya maklum kalau acara live streaming gini kan tidak bisa puas. Kalau mau pengen puas ya face to face gitu ya, ketemu gitu baru bisa ngobrol panjang lebar kan begitu ya. Baik, mudah-mudahan nanti kalau ada jawaban dari saya bisa memberikan satu wacana ya untuk muqaddimah memahami suatu permasalahan yang ditanyakan. Silakan Ustaz Dadi. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada malam hari ini, Kiai. Pertanyaan pertama dari hamba Allah dari Madura. Pak Kiai mau bertanya, jika ada seorang yang beridentitas muslim, namun dalam status di medsos seringkali menampilkan ucapan-ucapan dari firman Tuhannya orang-orang non-muslim. Orangnya muslim ya? Orangnya muslim menampilkan firman Tuhannya non-muslim. Baik. Atau mutiara kata dari kitab-kitab non-muslim
Misalnya menukil dari ajaran agama Buddha, Hindu, Nasrani, dan lain-lain. Apa hukumnya? La haula wala quwata illa billah ya. Kalau saya pertama menganjurkan ini hikmah atau hikmah, mutiara kata, ilmu ya di kalangan umat Islam itu belum habis dikaji oleh umat Islam. Saya katakan gitu. Itu bagi orang pandai, saya katakan bagi orang pandai yang diberi ilmu ya ada. Yaitu orang-orang yang rasikhuna fil ilm. Apa rasikhuna fil ilm? Orang yang matang di dalam keilmuan. Ya. Itu wa ma ya'lamu ta'wilallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidaklah mengerti takwilan ayat-ayat itu illallah kecuali Allah, warasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang rasih di dalam ilmu yaitu matang betul, paling betul, sampai mustahid betul. Itu banyak diberitahu oleh Allah SWT lewat ilhamat untuk memahami kata-kata mutiara dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam segala macam. Itu loh belum selesai. Jadi kalau kita mau belajar Al-Quran ya dengan segala macam mutiara katanya, kita sebagai umat Islam itu belum tuntas. Itu tafsir-tafsir sekian banyak ulama-ulama. Ayo coba Ustaz, tafsir apa ya? Kita sekedar aja lah, sekedar ya yang Ustaz ketahui ya, sama saya juga saudara ilmi. Ayo coba kita hitung-hitung tafsir yang ada aja ya, yang umum-umum. Pertama, tafsir Jalalain, terus Ibnu Katsir, terus At-Tabari, terus As-Sawi, ya. Terus apalagi yang pernah tahu? Al-Qurtubi, tafsir Qurtubi, ya. Dan lain sebagainya. Ini aja. Ini yang terbaru ini Syekh Ali As-Sobuni, Tafsirul Ahkam misalnya ya. Atau yang sering saya baca itu Tafsirul Wadih Al-Muyassar ya, 7. Ini kalau misalnya kita cari ini masih banyak tafsir itu, tafsir masih banyak. Ya, anggap 10. Ini belum tuntas. Belum tuntas untuk apa ya, menerangkan tentang mutiara kata dalam Al-Qur'an. Kalau kita cari mutiara kata, ini di dalam Islam sendiri. Loh, kalau ada orang ngaku Islam kemudian mencari mutiara kata di agama lain, kan lucu ini namanya, bukan Muslim dia. Itu namanya Islam KTP ya. Pertama itu. Jadi kita nggak percaya keislaman penuh, dan kitabnya sendiri tidak dipelajari. Jelas? Kalau kita mau menulis mutiara kata dengan segala terjemahannya mutiara kata di dalam Al-Quran saja, itu luar biasa itu, dari berbuku-buku berjilid-jilid. Tapi kan belum ada yang kerjakan kan gitu. Jelas ya? Baik. Itu satu. Yang kedua, kalau orang tersebut menulis, memposting, ya, dia dengan ridho, dia mengambil nukil dari agama-agama lain dengan ridho, apalagi bangga. Maka di dalam kaidah fikih dikatakan ar-ridho bisyai', ridho bima yatawalladu minhu. Ridho terhadap sesuatu itu adalah sama dengan ridho terhadap segala sesuatu yang terkait dengannya. Ya, ridho terhadap segala sesuatu. Kata para ulama, ar-ridho bil kufri, hukumnya jadi kufrun. Kalau orang meridhoi kekufuran, hukumnya jadi kufur. Karena apa? Kekufuran itu melahirkan sifat kufur. Maka orang ridho dengan kekufuran, hukumnya jadi kufur, sifatnya kufur. Gini, ridho kepada kekufuran itu. Misalnya ini ya, ada agama lain ya, menyembah Tuhannya. Saya nggak tahu ya bahasanya. Ini bahasa saya yang saya permudah saja. Misalnya ini Tuhannya ini Tuhannya. Ya. Ada orang menyembah, orang lain menyembah. Hong wilaheng. Saya nggak ngerti ini ya, mohon maaf ya. Oh, namanya nggak ngerti. Kalau hong wilaheng itu dari mana Ustaz bahasanya? Dulu saya orang Jawa Timur ya, ngerti ya. Saya seusia saya ini dulu ada penyanyi orang Jawa Timur namanya Gomblo. Itu punya lagu namanya Hong wilaheng, sekaring bawon. Saya juga nggak ngerti artinya. Cuman ini untuk memudahkan saja ya bahasa saya ya, bahasa orang Jawa Timur ya. Ini sampean orang Kalimantan mungkin nggak pernah dengar ya, tapi saya orang Jawa Timur ya. Jadi saya anggap itu adalah penyembahan, itu bahasa penyembahan. Walaupun bukan, cuman untuk memudahkan. Kan orang menyembah Hong wilaheng, itu ya. Ya. Kemudian ada orang ridho, misalnya saudara ilmu ini muslim, dia ridho dengan penyembahan itu. Ya, padahal ini kekufuran, kemusyrikan, menyembah wilaheng dengan patung tadi itu kemusyrikan. Maka dikatakan ini kemusyrikan, dia ridho terhadap kemusyrikan, maka termasuk ridho bima yatawalladu minhu, dia termasuk ridho dengan apa yang dilakukan. Saya lakukanlah untuk menyembah ini.
dia ridho, maka dihukumi juga sama dengan hukumnya orang yang menyembah. Maka dikatakan ar-ridho bil kufri kufrun. Orang yang meridho kepada kekufuran hukumnya sama juga kufur. Waridho bil maksiati maksiatun. Kalau orang ridho dengan kemaksiatan hukumnya sama dengan maksiat. Ar-ridho bil bisarakah, ya, ridho dengan pencurian walaupun dia tidak mencuri, tapi dihukumi juga dia sama dengan mencuri. Maka itu kalau kita melihat orang-orang yang senang korupsi, kita jangan ridho. Di hadapan Allah kita tidak menerima uangnya, tapi dihukumi sama dengan koruptor kan tidak enak itu ya. Itulah yang terjadi. Mau ada cerita lucu sedikit? Mau? Sedikit ya cerita lucu. Katanya ini cerita ya, anekdot ya, tidak apa-apa lah, kita namanya belajar kan harus tahu juga ya, ada anekdot. Saya dengar ini ada kawan-kawan cerita lucu katanya. Gini katanya, setan-setan itu zaman sekarang itu minta pensiun katanya. Setan itu mengajukan ya, namanya anekdot ini ya. Setan-setan itu mengajukan proposal kepada Allah SWT minta pensiun dini katanya. Ditanya sama malaikat, kan setan, kenapa kamu minta pensiun dini katanya? Pekerjaanmu apa saya? Pekerjaan saya itu utamanya adalah menggoda manusia. Menggoda manusia. Terus kenapa? Kan belum kiamat. Kamu kan diberi minta pada Allah bahwa saya ini akan hidup selama-lamanya sampai hari kiamat, kan diberi. Tapi kenapa kamu kok minta pensiun dini katanya? Iya gini, saya sumpah sama manusia ini. Saya sedih, saya marah sama manusia. Kenapa gitu? Ini manusia ini terlalu sudah. Saya tidak ikut berbuat apa-apa, itu dikambing hitamkan katanya. Loh kok bisa ya? Mereka yang enak katanya. Koruptor-koruptor itu kalau ditanya di pengadilan, kamu kenapa korupsi? Saya digoda setan katanya. Kata setan, padahal saya nggak menikmati uangnya itu. Dia menikmati uangnya, dia bilang digoda saya katanya. Mending saya pensiun dini saja gitu. Ini karena ulah manusia sudah sangat terlalu katanya setan gitu ya. Apalagi kemarin tanya, apalagi di Ramadan. Loh setan sudah belum buktinya banyak korupsi, banyak begini, ini berarti saya perlu pensiun dini katanya. Ini anekdot saja, tapi tidak apa-apa ya. Ini sekedar masukan, karena itu janganlah ya. Kalau memang betul-betul muslim, tidak bakalan begitu serah. Ya, tidak bakalan mengambil dari mana-mana kemudian diadopsi menjadi suatu keyakinan. Naudzubillah min dzalik. Ini bisa kufur juga. Jelas? Lanjut Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga amal pahala Kiai selalu terhitung ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maaf Kiai, kalau bertanya kembali, mohon jelaskan perbedaan mendasar antara istiqomah dengan istimror. Jika berkenan mohon disertakan juga contoh-contoh di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik. Istimror dengan istiqomah itu kalau dari segi bahasa ya sedikit ada perbedaan walaupun ada kesamaan ya, tapi agak berbeda ya. Ya begitulah sekarang orang zaman sekarang kan begitu. Saya tanya apa bedanya mudik dengan pulang kampung? ya seperti itulah kurang lebih. Tapi memang ada perbedaan antara istimror dan istiqomah. Kalau istimror itu dibagi dua. Ya, ada namanya istimror tajaddudi. Ya, ada istimror dawami. Apa itu istimror tajaddudi? Yaitu suatu pekerjaan yang terus-menerus tapi terulang-ulang tajaddudi. Tajaddud itu terulang-ulang. Contohnya apa? Contohnya matahari itu terbit dari timur. Itu istimror, setiap pagi terus tidak pernah lepas. Tapi tajaddudi ini, apa tajaddudi? Dia kan tenggelam lagi kan? Ya. Malam tenggelam dia, ya. Esok hari baru muncul lagi, namanya tajaddudi. Setiap jam berapa? Anggap jam 6 pagi gitu ya. Setiap jam 6 pagi dia tajdid, memperbarui terbit, memperbarui terbitnya lagi, namanya tajaddudi. Sudah? Kalau istimror daimi itu istimror yang terus. Kalau sifat Allah misalnya innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha as-sami, maha mendengar, wal basir, dan maha menyaksikan, maha melihat. Itu namanya istimror daim ya, daimi. Atau kalau dalam bahasa manusia, praktek manusia gitu ya. Saya tanya ini,
saudara Ilmi ini kita vonis gemuk gitu ya. Ya, sekarang ini kan gemuk. Kalau kurus kan enggak. Nah, ini saya katakan kalau saya ditanya, misalnya orang tuanya tanya telepon sama saya, "Assalamualaikum Pak Kiai, anak saya gimana? Anak saya masih gemuk apa sekarang kurus di pondok?" Nah, saya katakan istimror apa? Daimi, alhamdulillah. Anak Bapak istimror daimi tetap gemuk. Nah, gitu namanya. Karena pagi ini gemuk, besok lusa gemuk kan gitu. Apalagi kalau banyak makan tambah gemukan lagi. Namanya istimror daimi. Jelas ya? Itu satu. Itu sifat. Itu praktek di kalangan kita ya. Tadi praktek di masyarakatnya bagaimana gitu. Kalau istiqomah enggak. Istiqomah bukan gitu. Istiqomah itu amalan ibadah. Istiqomah itu amalan ibadah. Istimror di dalam fil ibadah, terus menerus dalam ibadah. Ya dah. Contoh istiqomah dalam ibadah, misalnya ya. Misalnya saya sebut Ustaz Hadi misalnya. Ustaz Hadi ini saya lihat misalnya setiap jam 9 pagi itu masih sholat duha. Saya mulai dari ketemu kecil dulu sampai ini, bahkan sampai meninggal dunia itu aktif sholat duha setiap jam 9 pagi misalnya. Itu namanya apa tadi? Istiqomah namanya. Ya dah. Itu bukan istimror tajadudi, bukan, tapi istiqomah karena dalam dunia ibadah. Seperti kita alhamdulillah di pesantren ini alhamdulillah ya dah. Yang namanya sholat fardu 5 waktu itu kan selalu berjamaah. Ya dah. Mau jamaahnya kadang-kadang 1-2 orang tapi kan selalu berjamaah. Ini namanya istiqomah. Saya katakan di pesantren kita ini alhamdulillah beristiqomah untuk sholat jamaah 5 waktu, namanya istiqomah. Jadi beda, ya dah. Itu kalau berarti sifat, kalau ini enggak perilaku keagamaan. Jelas ya? Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari kota Tangerang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi perjuangan Kiai. Amin. Afwan Kiai mau bertanya, apakah bid'ah hasanah itu berbeda dengan maslahah mursalah? Karena kalangan yang menolak adanya bid'ah hasanah berpendapat yang namanya baju koko, mikrofon untuk ceramah, speaker masjid, dan barang-barang penunjang ibadah lainnya dianggap sebagai maslahah mursalah, bukan bid'ah hasanah. Untuk royanya kami ucapkan terima kasih. Itu ya. Bid'ah hasanah dengan apa tadi? Maslahah mursalah. Itu hampir sama dengan mudik dengan pulang kampung gitu. Bahasanya berbeda gitu. Bahasanya berbeda. Jadi kadang-kadang saya terang-terangan begini loh, sudah lebih mudah begini. Orang Wahabi itu tidak mau sama dengan orang Aswaja gitu aja. Sebenarnya perilakunya sama, kadang-kadang sama. Tapi berhubung sudah kedahuluan dipakai oleh orang Aswaja dengan bid'ah hasanah, mereka tidak mau gengsi lah gitu. Gengsi, sehingga mencari-cari ketemulah maslahah mursalah gitu Ustaz. Hakikatnya sama. Yang jelas itu begini loh. Seperti contoh misalnya umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah membagi bid'ah menjadi 2. Apa itu? Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu bid'ah yang baik, bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Itu yang membagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah selesai ya. Ditanya, Nabi pernah membagi gitu tak? Enggak pernah sama sekali. Apakah Allah dalam Al-Quran membagi 2 gitu? Tidak sama sekali. Jadi secara dohir, tekstual ya, teksnya Al-Quran maupun hadis Nabi nggak ada itu yang namanya bid'ah dhalalah sama bid'ah hasanah, nggak ada. Paham? Itu adalah hasil ijtihad para ulama. Sudah selesai ya. Nah, orang Wahabi kasarannya gitu, malu menggunakan istilah bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Mereka ganti namanya bid'ah diniyah dan bid'ah dunyawiyah. Sudah? Apa bid'ah diniyah itu? Menurut mereka bid'ah dunia adalah bid'ah yang bid'ah diniyah, bid'ah keagamaan ya, adalah semua bid'ah yang dilakukan oleh orang zaman sekarang yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atau oleh para sahabat. Maka dihukumi bid'ah diniyah keagamaan. Ya, mereka menuduh seperti Maulid Nabi itu bid'ah diniyah, sesat kata mereka. Semua bid'ah diniyah sesat menurut mereka. Sudah? Nah,
Kemudian kalau tanya mikrofon gimana? Itu bid'ah dunyawiyah. Ya karena masalah mursalah tadi bahasanya mereka yang di sini itu masalah mursalah, tapi menurut Wahabi yang lain mengatakan itu bid'ah diniyah. Bid'ah dunyawiyah, bid'ah keduniaan. Ada mikrofon, ada meja gitu ya. Pertanyaannya sekarang, apakah ada dalam Al-Quran nas qot'i atau hadis nabawi qot'i sahih? Apalagi minta yang sahih. Biasanya orang Wahabi kan minta yang sahih. Apakah Nabi pernah membagi bid'ah jadi dua, bid'ah diniyah dan dunyawiyah? Enggak ada. Apakah Al-Quran ada ayat mengatakan innal bid'ata tanqasimu ila qismain? Ada enggak? Enggak ada. Itu apa? Karangan orang Wahabi. Jadi orang Wahabi itu kalau ijtihad ulama Ahlussunnah wal Jamaah pasti ditolak. Pengen beda gitu aja masalahnya. Makanya masalah mursalah dengan bid'ah dunyawiyah versi mereka itu disamakan. Itu loh, contohnya samakan. Padahal kan apakah ada masalah mursalah dari nas Al-Quran maupun hadis sahih? Enggak ada juga. Itu istilah ulama. Jadi sama-sama istilah ulama, yang satu enggak disukai buang, yang satu diambil karena mumpung belum dipakai sama orang aswaja gitu. Ada lagi contoh lebih ringan lagi, salat taraweh itu orang-orang Wahabi Salafi yang kan mereka asalnya itu kan dari Najd ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dari Najd itu kan orang Najd ya. Orang Najd sekarang dikatakan orang Saudi. Itu subhanallah, tarawehnya itu 20 rakaat ditambah 3, kasarnya 23 rakaat. Itu begitu sampai detik ini tuh di Najd di mana-mana. Enggak ada yang 8 rakaat, ada. Subhanallah, alumni sana Timur Tengah yang ikut pemahamannya Wahabi Salafi pulang malu kok. Kenapa? Karena terlanjur yang 23 rakaat dipergunakan oleh orang aswaja. Jadi malu, aku gak mau sama cari apa? Cari yang 8 saja. Jadi itu permasalahannya gengsi. Bukan benar tidak benar, urusannya gengsi tidak gengsi. Padahal mengakui ini perbedaan furu'iyah, tidak masalah mengakui itu. Inilah jadi problem kita. Jelas ya? Lanjut Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Pak Kiai. Baik. Kalau ada orang Islam wafat, kita disunahkan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ya. Lantas apa boleh bacaan ini diucapkan saat ada orang kafir meninggal dunia? Oh gitu ya. Ada tetangga atau apa kafir meninggal dunia, gimana kita? Ya. Alhamdulillah wa innalillah kan gitu biasanya ya. Biasanya kan gitu ya di masyarakat. Misalnya fulan itu pendeta atau brahmana atau apalah, saya nggak tahu ya orang-orang kafir itu. Wah, tokoh misalnya ya, tokoh sinetron atau apa namanya, pemain sinetron atau pemain film atau pemusik meninggal dunia, ternyata non muslim dia nih. Ya, non muslim di Indonesia bisa Nasrani, bisa Hindu, bisa Buddha, bisa Konghucu kan gitu. Gimana ini tokoh ini? Kita ucapkan apa? Innalillah atau alhamdulillah gitu ya. Sering ya bertanya itu ya. Baik. Begini, kalau ajaran Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Al-Adhkar itu diterangkan di sana jelas. Kalau ada musuh Islam aja orang kafir, namanya musuh Islam orang kafir ya. Allah itu musuh Islam ya, orang kafir itu ucapkan alhamdulillahilladzi nasara 'abda wa azzadina ya. Alhamdulillahilladzi, maha suci Allah yang nasara 'abda, menolong hambanya muslim ya, wa azzadina, dan meninggikan agamanya yaitu Islam. Itu sunnahnya begitu menurut yang diterangkan oleh Imam Nawawi. Kita tidak mengatakan alhamdulillah saja, juga tidak mengatakan innalillah ya. Padahal innalillah itu istirja, kalimat itu bagus, tapi kalau ada musuh Islam yang mati, ini doanya. Apa? Alhamdulillahilladzi nasara 'abda wa a'azza dinah. Dinahu maksudnya ya. Kalau saya lengkapkan ya, saya ulang lagi ya, diingat ya. Alhamdulillahilladzi nasara 'abdahu wa a'azza dinahu. Ya dah. Artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang nasara, menolong hambanya, abdahu hambanya yaitu muslim ya, wa a'azza dina, dan meninggikan, mensucikan agamanya. Itu ya. Coba ikut ini para santri ya sama saya. Biar hafal ini ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi Nasara abdah. wa a'azza dinah. Alhamdulillahilladzi nasara abdah wa a'azza dinah. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi nasara abdah wa a'azza dinah. Itu kalau orang non muslim meninggal dunia, itu yang dibaca. Jadi bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan alhamdulillahirabbil alamin, tapi itu doanya. Jelas? Lanjut Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Madura. Mohon maaf Kiai, mau tanya tentang asbabun nuzul surat An-Nahl dan An-Naml bagaimana? Terima kasih. Asbabun nuzul atau tasmiyah, mengapa dinamakan surat itu An-Nahl dan kenapa dinamakan An-Naml? An-Nahl itu lebah, An-Naml itu semut, ya. Pertama, ayat tersebut memang Allah SWT di dalam menurunkan ajaran Islam itu tidak hanya urusan ibadah. Jadi tidak hanya urusan ibadah. Juga Allah menurunkan agama Islam itu ada urusan at-tadawi, at-tib itu pengobatan. Ya, urusan pengobatan. Karena pengobatan kan penting untuk orang itu ya agar sehat kan gitu. Di samping itu juga Allah menurunkan agama itu untuk sains. Memahami sains, apa sains itu? Penelitian, bukan sekedar penelitian, keadaan alam semesta ini. Bahkan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan gugusan bintang gemintang. Kemarin walailu kemarin ayat wa kullum fi falaki yasbahun, itu kan ya. Wa ayatul laili wan nahari, apa itu ayat? Yasin ini. Subhanallah, kalau gini kok lupa gitu ya. Wa kullum fi falaki yasbahun, kan ada itu ya. Surat Yasin itu ya. Kita ini hafal Yasin tapi jadi lupa ini. Ya, ada, ingat. Ya apa? Bukan. Walhasil, kan coba dicari-cari itu. Ada fi falaki yasbahun itu ya. Fi falaki yasbahun, ada itu ayat itu ya. Nah, itu tentang falak. Falak itu adalah gugusan bintang gemintang. Nah, ini perlu diteliti maksudnya. Jadi, kok bisa bulat, kok bisa bumi itu dihukumi bulat oleh para ulama? Karena ada ayat ini. Berarti apa? Berarti Allah SWT memberikan wacana kepada masyarakat Islam itu ada yang perlu dikaji. Sampai-sampai tentang bumi itu datar atau bulat, itu ada dalilnya kok sebenarnya. Kurawiyah katanya gitu. Kalau menurut para ulama, paling tidak dalam mazhabnya yang dianggap oleh Imam Ghazali. Kemarin saya terangkan ya. Jelas ya, nanti dicari ya, mudah-mudahan ketemu ya. Demikian juga dengan ayat-ayat An-Nahl, An-Naml, apa An-Nahl tadi? Lebah atau An-Naml. Lebah itu luar biasa. Lebah itu binatang yang kecil tapi manfaatnya besar. Kenapa lebah itu? Ya, karena di dalam tubuh lebah itu ada madu. Yang madu itu untuk tadawi. Apa tadawi? Berobat. Ya. Nah, ini arti dalam surat An-Nahl ya. Saya bacakan artinya saja, waktunya sudah malam ya. Langsung saya bacakan. Allah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Lebah itu diperintah oleh Allah. Apa itu? Buatlah rumah-rumah di bukit-bukit atau di pohon-pohon atau pada tempat-tempat yang mereka buat ya. Situ lebah itu taruh kadang-kadang di mana gitu, di pohon besar, kadang di bukit-bukit. Kita sekarang kan sering melihat video-video orang mencari mencari madu yang sampai ke tebing-tebing kan gitu kan. Itu perintah Allah kepada lebah. Cuman kita kan nggak paham gitu ya. Sudah ketemu ayatnya? Ya apa ya? La syamsu yang bagi laha antudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. La syamsu La syamsu yang bagi laha antudrikal qamara wal laila sabiqun nahar ya. Artinya ringkasnya antara malam dengan siang itu tidak bisa selip menyelip, sudah jatahnya itu 24 jam gitu istilahnya. Wa kullu fi falaki yasbahun, semua itu gugusan-gugusan baik matahari maupun bulan itu semua fi falaki yasbahun, berkitar pada porosnya, namanya berkitar.
Nah ini yang yasbahun itu berenang atau berkitar terus yasbahun. Ini ayat, mestinya kita ini perlu mencermati umat Islam ini. Ada apa itu rahasia di balik asyamsa? Apa asyamsu apa? Matahari. Perlu dipelajari. Cuman kan kadang-kadang kita belum sampai mempelajari di sana. Ya kan gitu kan? Sehingga seakan-akan, hei Islam apa? Ayo ibadah, sholat, zakat, puasa, haji itu saja. Enggak begitu sih. Jelas ya? Inilah hikmahnya, ada surat An-Naml, ada surat An-Nahl, kan gitu. Kembali surat An-Nahl ya. Buatlah rumah-rumah di bukit dan di pohon-pohon. Sering kan kita melihat orang mencari lebah itu di pohon-pohon. Dan pada tempat-tempat yang mereka buat, sekarang ada di sarang-sarang lebah yang dibikin oleh masyarakat. Buatan, tetap bisa mereka. Ya. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Sudah. Jadi lebah ini diperintah oleh Allah SWT untuk apa? Makan buah-buahan, mengisap daun-daunan, mengisap bunga-bunga, ya dah. Semua yang ditumbuhkan oleh Allah SWT ini itu. Kemudian dari situ maka kata Allah SWT dalam firman-Nya, dan dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Kita kalau beli madu macam-macam, rasanya macam-macam. Saya kalau di Jawa Timur, bahasa Jawa Timur ya, saya nggak tahu kalau bahasanya Anda orang Kalimantan. Ini namanya ada madu dari kelanceng namanya. Kelanceng itu apa ya? Tawon yang kecil. Itu rasanya kecut, asam. Gitu ya. Terus ada madu yang dari tawon atau dari apa? Lebah yang hitam. Gitu ya. Itu rasanya manis. Subhanallah. Ya, dan lain sebagainya. Kita pun beli madu itu kekentalannya beda-beda ini ya. Kalau saya paling senang madu itu namanya madu dari Hadramut sana, itu yang kental sekali, itu saya senang, itu enak soalnya ya. Walhasil itulah apa namanya, bermacam-macam warnanya dari perut lebah. Yang lebah itu binatang kecil. Di dalamnya terdapat obat, fihi shifaun linnas. Dalam ayatnya fihi shifaun linnas dalam surat An-Naml. Jadi kita ini dengan adanya surat An-Naml suruh belajar. Belajar apa itu? Belajar pengobatan. Nah, luar biasa kan? Itu An-Nahl ya, itu An-Nahl ya, lebah. Jadi diambil dari kalimat lebah An-Nahl tadi. Yang An-Naml itu sesungguhnya rahasia, gitu. Rahasia di samping yang tadi saya terangkan. Kita perlu belajar tentang dunia apa tadi? Dunia semut. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman pun ditegur oleh semut itu. Lah kita kan tidak peduli kadang-kadang ada semut kita injak, ada gini. Padahal Nabi Sulaiman itu tidak berani. Takut apa? Takut besok di akhirat ada hisab dengan semut itu. Kita nggak peduli kita ini. Asal semut kita bunuh, kita semprot, kita ini. La haula wala quwata illa billah. Nabi Sulaiman mengajarkan dalam ayat ini bahwa semut pun perlu dihormati karena punya hak hidup. Inilah maka dikatakan surat An-Naml. Jelas ya? Surat Al-Fil juga ada kan, surat Al-Fil, surat gajah. Apa itu gajah? Ya itu gajahnya Abroha. Jadi pasti ada nama-nama itu terkait dengan apa yang ada di dalamnya. Hikayat-hikayat. Karena itu Allah SWT berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan pada engkau hai Nabi Muhammad dan umat Islam ahsanal qasas. Ya dah. Sebaik-baik apa? Sebaik-baik riwayat atau cerita, kisah-kisah. Untuk apa sih kisah-kisah? Ya kita kalau bisa belajar seperti tadi itu, oh ternyata semut perlu dihormati. Kalau tidak menyakiti umat Islam, ya ini nggak boleh dibunuh. Oh yang begini, akhirnya terjadilah pembahasan-pembahasan terkait dengan makhluk hidup dan kasih sayang dan segala macam. Maka iman itu akan menjadi sempurna. Jelas ya? Artinya hati tidak koswah, hati itu tidak hitam, tidak keras. Karena dia melihat banyak kehidupan di dunia ini ya. Kalau dulu ada pelajaran di sekolah-sekolah itu namanya kita mempelajari satu namanya ekosistem. Yang saya ingat ya, ekosistem. Apa ekosistem itu? Misalnya kita mengambil tali ya, kita bentangkan 1 meter ya persegi itu. Kemudian oleh guru-guru praktek suruh lihat ada apa saja itu dalam tanah sebidang 1 meter itu. Dilihat, oh ada semut, oh ada jangkrik, oh ada apalagi misalnya ulat, oh ada ini, oh ada ini. Itu namanya ekosistem dalam suatu rumah tangga di 1 meter persegi. Begitu kurang lebih. Ya, ini perlu dipelajari. Itu kalau orang mengerti, oh berarti aku kalau menginjak
1 meter di situ misalnya itu ada ulat, ya ulat kecil-kecil itu, ada lebah, ada semut, ada ini besok menuntut di akhirat. Itu akhirnya kita menjadi berhati-hati. Jelas ya? Baik, masih ada Ustaz? Sudah selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian saya, dalam keterangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ya, semua itu kalau memang ada kekurangan itulah dari saya yang memang banyak kekurangan, tapi kalau memang ini ada benarnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Itu saja dari saya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.